Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita di minggu kedua bulan Agustus dan hampir merayakan Hari Kemerdekaan. Dan sekaligus mengingatkan bahwa kita ini juga sudah orang-orang merdeka di dalam Kristus ya. Jadi marilah kita hidup dengan kemerdekaan yang utuh, bukan dalam kesemuan. Kita mau belajar bahwa ada banyak orang hidup yang semu, munafik, pura-pura. Biarlah firman Tuhan hari ini akan menolong kita menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Bacaan firman dari Ayub pasal 21 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, tidak jarang kami ini menjalani kehidupan dalam kesemuan, kepura-puraan, dan itu tidak membawa kenyamanan. Sepertinya kami menikmati berkat Tuhan, tapi hati kecil kami penuh dengan protes, karena kami merasa kurang pas, kurang serak dengan berkat yang Tuhan limpahkan. Ampuni kami, buatlah kami selalu bersyukur dalam kesungguhan hati dan menikmati setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kami dengan penuh sukacita ketulusan. Kiranya Engkau berkarya. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya itu pernah beberapa kali menginap di rumah seorang kenalan saya.
Wah, rumahnya besar, kamar yang saya tempati saja mewah, ya. Jadi bukan cuma besar, tapi memang dia siapkan kamar untuk tamu menginap itu cukup mewah. Lalu satu saat ketika saya menginap, teman saya itu bilang, kamu agak longgar nggak waktunya? Kenapa? Saya tanya. Kita nih mau cerita. Oh ya boleh, nanti selesai saya tugas, malam kita bisa bicara. Ya. Minggu malam itu kemudian kita ketemu di tengah keluarga. Dan kemudian teman saya itu cerita gini, aku mau ngaku dosa. Loh, saya bilang aku bukan Tuhan. Kamu kok ngaku dosa sama aku? Iya, paling enggak aku lega lah. Coba kamu kasih cara gimana ini ya. Kami ini punya beban. Apa sih? Dia katakan, kamu tahu, kamu menikmati kekayaan kami di sini ya. Tapi setiap malam itu kami berdua merasa punya dosa di hadapan Tuhan ketika kami ingat bahwa kekayaan yang kami nikmati bersama dengan keluarga kami ini ternyata penuh dengan kejahatan. Loh, saya kaget. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, aku ini kan pengusaha. Nah, pengusaha kan nggak mau rugi, maunya untung. Tapi pengusaha sekarang juga kan harus terlibat hutang, gitu ya, supaya memudahkan modal, jalannya lebih enak. Ya memang aku juga punya utang sama bank. Terus saya tanya, dia katakan begini, kami sebagai pengusaha itu maunya keuntungan itu betul-betul keuntungan bersih. Ya. Lalu hutang bank itu ditanggungkan kepada seluruh perusahaan, berarti karyawan juga ikut nanggung. Ya. Dan itu sebabnya kami nggak bisa menaikkan penghasilan mereka. Jadi kami tekan terus. Ya, kamu tahulah usaha sekarang seret, usaha begini, kami berdalih terus. Tapi mereka tahu sebetulnya kami ambil keuntungan yang murni. Ya, mereka harus menanggung beban yang cukup berat. Nah, akhirnya saya pernah ditegur oleh seorang karyawan yang sangat marah. Dan kebetulan dia juga orang Kristen. Dia katakan bahwa kamu bolehlah ambil untung, tapi jangan beban itu dibebankan pada seluruh karyawan. Ya, perusahaan memang harus menanggung utang, tapi bagaimana kamu juga ikut menanggung utang itu? Karena walaupun kamu pemilik, yang utang itu kan kamu, perusahaan itu punya kamu, bukan kami, para karyawan yang harus menanggung. Nah, ketika saya pikir-pikir ya ada benarnya juga. Lalu sejak itu saya nggak punya damai, nggak punya sejahtera. Rasanya kok ada salah terus ya. Tapi saya mau mengubah ini dari mana juga nggak tahu. Karena kalau saya mengubah berarti kan harus ada perubahan besar. Bisa saja nanti karyawan itu kemudian menuntut balik macam-macam dan seterusnya. Tapi yang penting beginilah, bagaimana kami itu punya rasa lega di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya teringat teman saya tadi. Ya. Ayub mengatakan bahwa sebetulnya ada banyak orang fasik yang kelihatan hidup senang, hidup tenang, hidup baik, tetapi mereka semua hidup dalam kesemuan, pura-pura, ada kepalsuan. Hati mereka sendiri mungkin tidak srek dengan kehidupan yang mereka jalani seperti itu. Ya. Tapi mereka tutup-tutupi segala kejahatan mereka, bukan mereka minta ampun pada Tuhan, tapi mereka tutupi, kemudian mereka berbuat dosa lagi dengan lebih jahat lagi. Akhirnya memang kasih Tuhan itu tidak ada seolah-olah dalam diri mereka. Meskipun kadang-kadang secara manusiawi mereka masih punya unsur kasih. Walaupun kadarnya mungkin tipis sekali. Ya. Tetapi mereka hidup di dalam tekanan demi tekanan. Dan tekanan itu menjadikan mereka orang yang munafik, orang yang pura-pura, dan mereka tidak bahagia. Mereka tidak punya sejahtera. Mereka tidak punya kebahagiaan. Coba kita lihat. Betapa banyak orang yang dikatakan kategori kaya, orang terkaya sekian di dunia, tahu-tahu kena serangan ini, kena serangan itu, tahu-tahu mengalami sakit yang cukup parah. Ya. Pemilik perusahaan itu habis menghabiskan uang sekian miliar untuk kesembuhannya. Udah sembuh belum? Belum.
ya lumayan lah, tapi belum total. Jadi apa artinya dia punya uang? Dari dulu dia nabung, mungkin dia irit-irit hidupnya, setelah dia kaya, uangnya cuma buat pengobatan. Itu saja tidak memberikan kesembuhan total kepada dirinya. Ya. Dan itu artinya dia tidak menikmati berkat yang Tuhan berikan, harta yang dia miliki dengan betul-betul los gitu, betul-betul sukacita. Nah, itu satu ya. Contoh ada lagi, pengusaha itu pernah cerita, saya juga punya beban, Bu. Saya takut. Takut apa? Saya bilang, takut mati. Iya. Duh, kok bisa? Sebetulnya secara pribadi saya tidak takut mati. Saya sudah punya Tuhan. Tapi saya takut kalau saya mati, anak-anak saya berantakan. Loh, kenapa? Karena tidak ada anak saya yang bisa meneruskan perusahaan ini. Mereka cuma bisanya berkelahi satu dengan yang lain, rebutan harta, tapi tidak bisa mengembangkan perusahaan. Ini ketakutan orang tua. Anda tahu, istri saya, ibunya anak-anak, dia sudah seperti itu. Memang istrinya sudah stroke agak lama. Itu bukan karena orang bilang kolesterol tinggi karena makannya enak-enak, bukan. Sebetulnya karena pikiran. Dia memikirkan bagaimana anak-anak ini. Apa salah saya sehingga saya mendidik anak kok nggak bisa akur. Itu yang membuat dia tertekan terus. Akhirnya ya memang tensinya sangat tinggi dan dia akhirnya mengalami stroke. Ya belum ada obatnya juga. Jadi semula kekayaan dunia itu. Oleh karena itu apa yang dikatakan firman Tuhan ini sangat tepat. Kehidupan kita itu jangan diandalkan pada harta dunia, jabatan dunia, kenikmatan dunia, itu semu, palsu semua. Tetapi jika kita mengandalkan kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu membimbing kita untuk menikmati setiap berkat yang Dia curahkan, penyertaannya, pikiran Tuhan, hikmat Tuhan, tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang kita rasakan. Itulah yang akan membuat kita punya kelegaan. Ya, punya kelegaan. Dan memang ada juga orang yang ya kategorinya sih termasuk orang kaya, tetapi dia menjalankan bisnisnya itu berusaha betul dengan keadilan. Ya, dengan keadilan. Dia katakan teman-teman saya yang sama bisnisnya dengan saya ini sudah jauh lebih kaya, Bu. Kalau kami ya menikmati sajalah. Loh, bedanya apa? Bedanya memang kami memperhatikan karyawan. Dan satu saat ketika saya jumpa dengan seorang karyawan, saya tanya, gimana kamu kerja di sana? Oh Bu, menyenangkan sekali. Biasanya kalau sudah kerja di situ, orang tuh, karyawan tuh tidak ada yang mau keluar. Kami diperhatikan sungguh. Baik secara pendapatan, secara omongan tuh artinya sapaan. Ya, bos itu jaraknya dekat sekali dengan kami karyawan. Tidak ada jarak yang, wah bos nggak kenal karyawan tuh tidak ada. Ya, dia suka ke tempat produksi, bukan untuk kontrol dengan segala kegalakan, bukan. Kalau dia lihat ada teman saya yang sedang bekerja tapi kurang baik, dia dekati, dia tepuk-tepuk pundaknya, dia tanya, kenapa kamu ngantuk, kurang tidur? Apa sebabnya? Coba kamu ke kantor saya ya. Jadi memang mula-mula takut, tapi setelah diajak ngomong, itu teman-teman saya juga bisa cerita, kenapa di kantor ngantuk, karena harus lembur di rumah, nggak ada pembantu, anaknya masih kecil. Waduh, kasihan juga. Akhirnya dicarikan atau dibantu solusi supaya dia tetap segar, ya. Dia katakannya memang itu beban rumah tanggamu, tapi paling tidak kamu harus bisa ya cobalah minum vitamin, ya. Jangan kamu merasa, wah saya kalau beli vitamin nanti uang gaji saya nggak cukup. Percaya, ya. Tuhan akan mencukupkan. Tapi diam-diam dia juga suka mengirimi vitamin, gitu ya. Jadi karyawan itu merasa sebagai anaknya. Nah, setelah saya ketemu, saya tanya, kamu ayem lah, meskipun saya nggak sekaya teman-teman yang lain, tapi aku ayem. Ya.
anak-anakku baik, mereka bisa melanjutkan pekerjaan ini, ada yang pilih profesi lain, dan mereka juga bisa menikmati. Yang penting itu ada kehidupan yang terbuka di hadapan Tuhan. Kami ingin melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan itu menghasilkan nafkah hidup, apakah Tuhan memberkati? Kalau kami melakukan seperti ini. Jadi kami juga nggak mau mengambil hak orang lain. Saudara-saudara, ini adalah hal yang menarik. Dia tidak menjadi orang fasik, dia tidak menipu dirinya, tetapi dia melakukan di dalam keterbukaan sehingga tidak ada kesemuan, tidak ada kepalsuan. Dan itulah orang yang menikmati hidup. Berbeda dengan yang tadi. Dan dia pikiran sampai anaknya nggak bisa melanjutkan perusahaan, ibunya malah stroke, padahal harta kekayaannya berlimpah. Mana yang kita pilih? Hidup di dalam cinta kasih Kristus, dalam ketulusan, atau dalam kepalsuan, kesemuan? Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Di tengah keluarga seringkali kami juga memalsukan cinta kami. Di tengah ekonomi kami sering memalsukan pendapatan kami. Di tengah pergaulan kami juga sering memalsukan cinta kasih kami. Ampuni kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami hidup dalam kesemuan, tetapi kami hidup di dalam keterbukaan kasih Kristus yang menopang, yang menuntun, yang membuat kami berharga di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menikmati dalam damai sejahtera kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkarya dalam kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.